Berjumpa lagi dengan saya, Pater Domi Kevi SVD, dalam Sampan, Santapan Pembangkit Harapan, sebuah refleksi atas sabda Allah berdasarkan kalender liturgi Gereja Katolik. Rabu dalam pekan biasa ke-12, tanggal 24 Juni tahun 2020, Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Hidup harus punya tujuan. Setiap langkah yang terayun memiliki tujuannya. Oleh karena itu, langkah tanpa tujuan biasanya orang sebut keluyuran. Orang Kupang bilang tapaleuk, dan orang Keva bilang perdiduk. Apapun sebutannya, semua itu hanya mau menggambarkan bahwa orang yang tidak memiliki tujuan hidup biasanya ia berjalan tanpa arah dan tidak tahu apa yang mesti ia lakukan. Saudara-saudariku yang terkasih, hidup harus punya tujuan adalah sebuah judul dari ramuan atas pertanyaan orang banyak ketika Yohanes Pembaptis lahir. Pertanyaan itu adalah, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Hal ini kemudian baru terjawab bahwa Yohanes adalah seorang nabi besar yang diutus mendahului Mesias untuk mempersiapkan jalannya. Ia hidup di padang gurun dan mewartakan pertobatan bagi banyak orang untuk menyambut Sang Juru Selamat, yakni Tuhan kita, Yesus Kristus. Yohanes selama hidupnya selalu melaksanakan apa yang menjadi tujuan hidupnya tersebut, yang sudah ditetapkan Tuhan ketika ia belum lahir, masih berada di dalam kandungan, sebagaimana yang diramalkan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama. Yesaya mengatakan bahwa Tuhan telah membentuk dia sejak dari rahim ibunya, bukan hanya untuk menjadi hamba Allah yang mengumpulkan suku-suku Israel, tetapi untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, agar keselamatan Allah sampai ke ujung bumi. Saudara-saudariku yang terkasih, Yohanes oleh karena sudah tahu tujuan hidupnya, maka ia tidak kemudian berkudeta merampas apa yang bukan menjadi tujuan hidupnya. Ia tetap berlaku rendah hati, walaupun secara manusiawi ia sangat terkenal karena suaranya didengarkan oleh banyak orang Israel yang kemudian bertobat dan memberi diri dibaptis. Bahkan ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi dia akan datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Inilah Yohanes, mengabdikan seluruh hidupnya untuk sebuah tujuan hidup yang telah ditetapkan Allah dalam hidupnya. Ia setia pada tujuan itu sampai akhir, dan walaupun tujuan hidup itu harus menantang dunia, menantang arus dunia, Yohanes tetap setia pada tujuan hidupnya. Saudara-saudariku yang terkasih, apa makna hari raya ini untuk kita? Ketika dibaptis, kita mengambil bagian dalam tugas Kristus sebagai nabi, imam, dan raja. Dalam berbagai konteks kita, tiga tugas ini harus tetap menjadi tujuan dan panduan hidup kita sebagai pengikut Kristus. Entah dalam hidup berkeluarga, pekerjaan, hidup berkomunitas, hidup membiara, dan berbagai interaksi kita di dunia. Tujuan hidup kita sebagai pengikut Kristus jangan sampai terlupakan atau terabaikan, agar kita tidak menjadi orang yang keluyuran tanpa arah dengan panggilan hidup dan karya perutusan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua.